saudara. Silakan dipersiapkan Mazmur 19. Masih nyimpen doa sebelum baca Alkitab? Nanti baris yang sebelah sini mulai dengan ayat 2, yang sebelah sini lanjut ayat 3, seterusnya. Mazmur 19. Kita awali dulu dengan doa sebelum baca Alkitab. Silahkan dipersiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersama-sama, ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Serahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari meneruskan berita itu kepada kami, dan tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. tetapi cuma mereka terpusat ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Irang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinar. Tawaran Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Berita Tuhan itu tepat, menyukai hati. Berita Tuhan itu murni, membuat kita percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas Tuhan, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan-tetesan. Lagi pula rahmat-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kuasai. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran dosa. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Sudah tahu malam ini kita belajar apa? Perjanjian baru.
pokoknya belajar. Ya, kita akan melihat hal-hal yang perlu kita pahami kalau mau membaca Perjanjian Baru. Ya. Jadi kita akan belajar dari awal lagi. Memang pernah awal dulu, iya, pernah awal tahun 2007. Nah, kita akan mulai dengan melihat hal-hal yang kita perlu tahu kalau mau membaca Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya orang Katolik itu akrab dekat dengan Perjanjian Baru, khususnya dengan Injil. Sebenarnya akrab juga dengan surat-surat Paulus. Sebenarnya akrab, tapi kayak nggak kenal. Bapak Ibu, tiap hari Minggu pasti baca surat kan? Bacaan kedua. Ya. Ya, sekarang tolong ucapkan 5 ayat, 10 ayat yang Bapak Ibu ingat dari bacaan kedua. Bacaan kedua hari Minggu dari surat kan? Nah, sebut 10 ayat. Ya udah 5. Padahal tiap minggu dibacakan. Kenapa kok tidak ada yang pakai sini sekali ya? Kok nggak ada yang tersimpan di memori? Kalau mau nyari yang salah gampang. Siapa yang salah? Romo. Kenapa kok Romo? Sekarang coba ingat-ingat ya, sudah berapa kali ikut misa? Tolong ingat-ingat berapa kali itu Romo memberikan homili dan materinya bacaan kedua. Berapa kali? Yang lebih banyak dijadikan materi untuk homili, bacaan pertama, kedua atau Injil? Bacaan pertama akan disinggung. Bacaan kedua hampir tidak pernah secara khusus dijadikan bahan untuk homili. Tapi tunggu dulu, homili itu apa sih? Homili itu ya sama dengan khotbah. Terjemahan. Beda. Homili itu penjelasan tentang isi kitab suci supaya dapat dipahami dan diterapkan. Itu homili. Tapi kemudian kalau nggak waspada, ini saya ngomong begini bukan supaya Bapakku ngoreksi Romo loh ya. Saya nggak punya kewenangan untuk itu, tapi saya hanya bisa mengatakan homili itu menjelaskan isi Alkitab supaya dipahami pesannya dan dapat dilakukan. Jadi kalau katanya homili tapi cerita lain, cerita macam-macam, nah itu bukan. Karena firmannya tidak dijelaskan. Tapi kalau kita bicara tentang Injil, Bapak Ibu lah, ini orang Katolik pasti jagoan kalau bicara Injil kan. Kenapa? Dibacakan setiap hari. Ya, jadi minimal seminggu sekali dengar bacaan Injil, dan itu dijelaskan di homili. Tapi jangan mengira Bapak Ibu bahwa semua gereja manapun itu memperlakukan Injil seperti orang Katolik memperlakukan Injil. Pernah nggak ikut misa dan nggak ada bacaan Injilnya? Nggak ada. Pernah ikut misa tapi nggak ada mazmurnya? Ya, tapi tetap ada mazmur dibacain. Tetap ada. Di Sarwa nggak ada mazmurnya. Nggak diadakan atau nggak ada? Yang ada bukan mazmur tapi apa? Lagu antar bacaan. Tapi coba lihat di struktur misa yang sesungguhnya.
Kita akan lihat, pasti ada Mazmur. Kalau nggak percaya lagi, yang ikut misa harian, tanya sama suster. Ikut misa harian ya? Ada misa harian tanpa Mazmur? Enggak ada. Tapi nanti ada yang lagi. Bapak, Ibu, kita semua ini ingat Mazmur karena Mazmur tanggapan atau karena lagu-lagu lain? Tanggapannya seringnya sih. Coba yang Bapak Ibu ingat dari Mazmur tanggapan. Mazmur berapa? Ada, pasti ada. Allahu ya Allah. Ingat kan? Itu Mazmur. Tapi kalau di persentase gitu ya, kecil sekali. Minim yang kita ingat. Apalagi setelah Mazmurnya itu refrennya ganti, nadanya notasinya ganti. Hafalan kita seolah-olah hilang semua. Saya sendiri nggak terlalu bingung dengan variasi notasi. Silakan periksa lagu-lagu bahasa Latin, Gregorian. Pikir notasi apa enggak? Variasi maksudnya. Kyrie eleison ya dari dulu nadanya begitu, hanya beberapa jenis saja. Tapi nggak akan bingung ganti nada, enggak. Ganti notasi maksudnya. Nah, kemudian begini, ada lagi kitab-kitab di Perjanjian Baru itu yang pernah bikin takut. Ada yang pernah baca kitab Wahyu? Kalau nggak pernah baca nggak akan takut, aman. Tapi beberapa tahun lalu ketika orang ramai berbicara tentang akhir zaman, nah kitab Wahyu membuat orang ini takut ketika membaca. Tapi kitab Wahyu ini pasti dibacakan ini 15 Agustus. Apa itu? 15 Agustus itu ada ya? Maria diangkat ke surga. Nah itu pasti dari Wahyu bab 12 sudah. Sudah dibacakan. Iya kok. Kalau tanggal 15 itu enggak hari Minggu, maka perayaannya digeser ke hari Minggu. Nah, sekarang begini, malam ini kita akan lihat, silakan buka daftar isi. Daftar isi kitab suci. Daftar isinya dulu. Daftar kitab atau daftar isi. Bagus juga kalau Bapak Ibu membuka yang ada singkatannya itu. Yang ada singkatannya. Ada. Di halaman yang isinya daftar kitab yang ada ini singkatannya, ya. Sudah ketemu? Baik, ini semua hafal 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah Yohanes itu ada Kisah Para Rasul. Perhatikan singkatannya. Kemudian setelah Kisah Para Rasul itu ada surat-surat Paulus. Nah, surat Paulus itu coba baca bersama-sama. Roma, baik, dari Roma sampai Filemon itu surat Paulus. Jumlahnya ada berapa? Coba dihitung. Benar, 13 atau 14? 13.
Baik, sekarang balik ke Roma ya. Roma sampai 2 Tesalonika. Ya. Itu surat yang ditulis untuk jemaat. Ya. Kemudian 1 Timotius sampai dengan Filemon itu untuk pribadi. Jangan sampai ada yang salah lagi, bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Titus. Pernah dengar ya? Baca begitu? Kalau nggak pernah dengar ya berbahagialah, tapi ada yang bisa baca begitu. Bahkan yang lebih berat lagi, bacaan diambil dari Injil Yesaya. Itu Katolik, iya Katolik. Jadi kalau memperhatikan surat Paulus, ternyata surat untuk jemaat ditaruh di depan, surat untuk pribadi ditaruh di bagian belakang. Jadi Roma sampai 2 Tesalonika untuk jemaat, 1 Timotius sampai dengan Filemon itu untuk pribadi. Lalu ada surat Ibrani. Nah, surat Ibrani awalnya dikira itu surat Paulus. Kenapa? Tolong sebutkan teman-teman Paulus. Barnabas, Markus. Yang dapat surat ini tadi ada Timotius, ada Titus kan? Ya, Filemon. Sekarang buka surat Ibrani bab terakhir. Surat Ibrani bab terakhir. Sudah ketemu? Ibrani 13. Sudah, baca bersama-sama ayat 22 dan 23. Ada nama Timotius, ini teman Paulus ya. Kemudian ada kalimat di ayat 23, segera sesudah ia, Timotius datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, ini kalimat yang membuat orang awalnya beranggapan ini dari Paulus. Tapi ketika orang kemudian membaca dan menelaah isinya, orang segera ambil kesimpulan, ini bukan dari Paulus. Dari mana tahu kalau ini bukan Paulus? Dari 13 surat yang ada nama Paulusnya tadi, itu tidak satu pun surat yang berbicara Yesus sebagai imam. Nggak ada. Nah, surat Ibrani itu menggambarkan, menjelaskan kedudukan Yesus sebagai imam agung. Maka kemudian orang ambil kesimpulan, ini bukan dari Paulus itu. Maka kemudian ditaruh di belakang surat Paulus itu. Jadi bacanya juga jangan salah. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, nggak usah pakai Paulus, karena memang bukan dari Paulus. Ya, kemudian balik ke daftar kitab tadi. Balik ke daftar kitab. Kemudian setelah Ibrani ada apa di situ? Yakobus, terus 1 Petrus, 2 Petrus,
1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Nah, dari Yakobus sampai dengan Yudas, ini disebutnya surat-surat Katolik. Ini karena yang menyebut orang Katolik, maka kemudian disebut surat Katolik, artinya surat umum. Kalau teman-teman Protestan tidak akan menyebut ini surat Katolik, pantang kan mulutnya mengucapkan kata Katolik gitu. Maka diganti dengan surat-surat am. Artinya sama, umum. Nah, kemudian terakhir ada kitab Wahyu. Nah, dari Matius sampai Wahyu berapa kitab? Surat Paulus tadi ada 13, terus ada surat Ibrani. Surat Katoliknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yudas sampai Yudas. Ada Yakobus, 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes. Nah, terus Yudas ada 7. 4 tambah 13. Urut aja ya, 4 tambah kisah para rasul, 5 tambah 13, 18 tambah 1 Ibrani, terus tambah 7 surat Katolik, 26 tambah Wahyu 1, 27. Dari 27 ini mana favorit Bapak Ibu? Yang paling senang mana? Beda-beda. Ada yang senang Galatia, Kisah Para Rasul. Yang lain lagi ini senang Yohanes, Injil Yohanes. Ada yang senang begitu, termasuk saya, baca Injil Yohanes. Kemudian yang lain lagi senang kitab Wahyu. Nah, kemudian begini dulu, kalau kita mau membaca kitab suci atau kita perhatikan lektor saja, ketika membaca bacaan yang kedua, setelah membaca itu lektor bilang apa? Demikianlah sabda Tuhan. Berarti yang dibacakan lektor itu apa? Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, harusnya kenapa bukan demikianlah sabda Paulus gitu? Nah, malam ini kita akan diskusikan juga hal yang seperti ini supaya kita memahami ini apa yang dimaksud kalau kita mendengar kata sabda Tuhan. Orang lain atau gereja Katolik zaman dulu sekali sebelum Bapak itu lahir, itu orang beranggapan yang disebut sabda Tuhan itu Tuhan bicara, lalu Matius Markus dengerin atau Paulus dengerin terus nulis. Itu dikte dari Tuhan. Mana yang lebih bagus kalau begitu caranya, manusia atau digital recorder? Enggak ada yang kelewatan. Tapi pemahaman bahwa kitab suci itu firman Allah dalam arti itu adalah dikte dari Tuhan, itu sudah lama sekali ditinggalkan oleh gereja. Pemahaman seperti itu tidak bisa diterima. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka ini ya, Injil. Buka Injil yang mana? Injil Yohanes. Oke, bab 19. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang umum, jadi ada banyak hal
gini, ada banyak hal yang menyangkut perjanjian baru yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi tidak secara khusus. Ya, banyak sekali. Karena waktu itu tidak ada jadwal khusus untuk pengantar perjanjian baru, jadi saya sampaikan hal-hal yang menyangkut pengantar di banyak kesempatan. Baik, Tuhan Yesus itu waktu mikul salib disuruh atau dipaksa atau Paksa. kata siapa? Kata saya. Coba lihat Yohanes 19 ayat 18. 17, 19, 17. Itu dipaksa atau disuruh? Kemauan sendiri kan? Loh, kok berbeda? Kok beda dengan yang ada di memori saya? Loh, itu urusan Bapak, itu bukan urusan saya. Kenapa? Tiap Jumat Agung kan Bapak Ibu baca ini. Tiap Jumat Agung Pasio pasti baca ini. Enggak ada ganti-ganti. Pasio pasti ngambil dari sini. Kalau ada teks yang mengubah, lalu Yesus disuruh memikul salib, pasti salah. Salah. Jumat Agung loh ya. Oke, masih Injil Yohanes. Masih Injil Yohanes ya. Bapak Ibu yang bantu Yesus dibantu apa enggak waktu pikul salib itu? Simon kan? Disuruh, kalau Simon disuruh. Siapa mau mikul kayu berat seperti itu? Coba Bapak Ibu sekarang baca bersama ayat 17 dan 18. 17 18 baca bersama Yohanes 19 tadi. Yesus jatuh. Baca teks, bukan baca memori. Yesus jatuh apa enggak ini tadi? Yesus ditolong sama Simon apa enggak? Enggak. Tapi di memori saya, Yesus dipaksa mikul salib, jatuh, ditolong Simon lagi. Itu jalan salib itu membingungkan. Bapak Ibu lihat ya, di jalan salib Tuhan Yesus jatuh berapa kali? 3 kali. Terus diusap wajahnya oleh siapa? Veronica. Ya kan? Tapi ingat pas Pasio. Waktu Pasio. Pasio pas ibadah Jumat Agung. Ketemu Yesus jatuh. Jangan bohong. Waktu Pasio. Ada Yesus jatuh? Ada Simon? Enggak ada. Jadi paginya ketemu Simon, Yesus jatuh, perempuan-perempuan yang nangisin Yesus, tapi giliran agak sore pas Pasio enggak ketemu. Jadi antara Pasio dengan Tanda beda. Loh, kenapa? Cerdas sekali jawabannya. Tapi baru mikir itu malam ini atau sudah mikir sebelumnya? Kemudian, masih yang lain lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ibu di Injil Lukas bab berapa itu? Lukas 23. Ini ngomongin siapa tadi? Simon. Ada Simon, cari juga perempuan-perempuan yang nangis tadi.
Cari juga Yesus yang disuruh dipaksa pikul salib. Sekalian cari. Sudah ketemu ayat berapa tadi? Ayat berapa? 23 ayat. Tuhan Yesus mikul salib apa enggak? Coba dibaca ayat 23 ayat 26 kan? Coba dibaca. Yesus pikul salib apa enggak? Coba baca ayat 25 dah, kita periksa teliti. Terus baru ayat 26 tadi. Jadi kalau memperhatikan ayat 26, ternyata Yesus malah kok belum? Ayo dilanjutkan kalau kita cari. Terus ayat 27. Terus ayat sekarang terus ayat 32. Ini udah nyampe ya. Jadi Tuhan Yesus pikul salib apa enggak? Tapi di sini kita tadi ketemu perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Tapi kita ketemu dengan ini ternyata yang memikul salib itu Simon. Padahal di jalan salib Yesus jatuh, terus baru Simon disuruh. Ada di Markus. Nah, kita buka Markus. Ya, kita buka Markus. Bab berapa Ibu? Babnya dulu. Ya, kita baca mulai dari bab 15 ayat 16 sampai dengan 24. 16 sampai dengan 24. Baca bersama-sama.
Di mana? Yesus mikul salibnya di ayat berapa? Ayat berapa? Simon yang dipaksa. Pertanyaannya itu kan jelas. Di mana, di ayat berapa Tuhan Yesus memikul salib? Ini tadi loh yang kita baca ini. Yang baru kita baca dari ayat 16 sampai dengan berapa? 24. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Yesus itu manggul salib. Loh, gak ada. Iya, itu tadi kan sudah kita baca Yohanes 19:17. Itu ayat 17 itu yang kita baca tadi kan? Itu Yohanes. Terus kita lihat yang Ibu bilang Lukas tadi, saya ikuti baca Lukas, ternyata nggak mikul. Terus habis itu katanya Markus, kita buka Markus, nggak mikul juga. Udah kita tinggal satu lagi tanggung, udah buka Matius aja sekalian. Matius bab 27. Matius 27. Ini jangan salahin saya loh, aku baca sendiri loh ya. Matius 27. Nah, membaca ayat 31 sampai dengan 37. 31 sampai 37, silakan. Di mana Yesus mikul salib di ayat berapa? Ini bukan tidak ada, tapi implisit. Maksudnya, coba lihat ayat 32. Ketika mereka berjalan ke luar kota, ya, mereka berjumpa dengan Simon. Jadi sudah di luar kota, ya kan? Ayat 31. Menanggalkan jubah dan seterusnya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Terus yang bawa siapa? Dari istana Pilatus keluar kota. Yang mikul salib siapa? Nah, ini yang saya sebut implisit tadi. Hal yang biasa, hal yang wajar dilakukan di zamannya itu. Orang yang mau disalib disuruh mikul salibnya sendiri. Itu hal yang biasa. Dan secara yang implisit ini ada di dalam Injil Matius, eksplisit jelas ada di Injil Yohanes. Bapak Ibu, jalan salib itu devosi, ya, bukan studi kitab suci. Gua Natal itu devosi, bukan studi kitab suci. Sekarang gini, ini catatan karena kita melakukan banyak devosi, nggak ada yang salah dengan devosi, tapi untuk keperluan studi tidak bisa digunakan untuk belajar.
waktu Tuhan Yesus lahir, malam kan, malaikat menjumpai gembala, terus gembala datang ke tempat Yesus lahir. Nah, kemudian orang Majus ini datangnya kapan? Datangnya harusnya tanggal 6 Januari kan ya? Hari Raya Penampakan Tuhan. Tapi tidak bisa. Coba, orang Majus itu datangnya dari mana? Timur. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari mana? Kalau kita ada di kampung sawah, timur itu mana? Mana timur? Bisa beda timurnya. Timurnya bisa beda. Kalau ujung aspal, Samsat itu di mana? Samsat? Atau MM enggak? MM itu posisinya di mana? Selatan. Jadi kalau dari kampung sawah lihat ke timur, di timur ada apa? Ya kita ngomong kampung sawah, timurnya matahari. Kampung Raden di mana? Kampung Raden di selatan. Kan kita ada di sini sekarang, enggak? Kita ada di kampung sawah. Timurnya itu di mana? Saya mau menyebut Pedurenan yang keluar dari mulut kampung Raden. Kampung Raden di sana. Pedurenan kan? Di timur ada Pedurenan, benar kan? Nah, kalau orang Majus itu dibilang dari timur, ngelihatnya dari mana? Jangan bilang dari barat. Iya, orang Majus datang dari timur. Melihatnya dari mana? Sebut nama kota. Dari Bethlehem atau dari Yerusalem, melihat ke timur. Timurnya mana? Nggak mungkin dari Amalek, nggak mungkin dari seberang timur Sungai Yordan situ gurun. Orang Majus datangnya dari Irak, Mesopotamia. Bisa malam itu langsung datang ke Bethlehem? Nggak mungkin. Waktu orang Majus datang itu Tuhan Yesus umurnya hampir 2 tahun. Tapi di devosi di Gua Maria, gembala datang, orang Majus datang. Ya secepat-cepatnya waktu itu belum ada pesawat. Kalau dari Irak ke Israel mau naik rudal. Ya itu yang saya maksudkan. Devosi dengan studi harus dipisahkan. Karena kalau Bapak Ibu kemudian, wah ini devosi kita nggak logis, nggak sesuai kita, nggak bisa begitu. Uang pohon Natal semua kalau begitu. Mana ada pohon Natal di Alkitab? Enggak ada pohon Natal. Nah, kembali ke urusan ini studi ya, belajar. Kalau kita membaca kitab suci, lalu kita akan menemukan Injil yang satu kok beda dengan yang lain. Bapak sudah lihat sendiri kan? Ini yang ngantuk waktu Tuhan mendikte siapa? Kok sampai salah-salah nulisnya? Nggak bisa kita mengatakan dikte. Kalau mengatakan Tuhan itu mendikte, maka lihat, nggak akan bisa diterima. Yang salah siapa? Nggak bisa begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan Injil atau Perjanjian Baru itu dikte. Tidak bisa. Kenapa? Lihat yang tertulis ini tadi. Jelas kan? Kemudian yang berikutnya, jelas ini surat dari Paulus. Kok kita bilang sabda Tuhan? Harusnya kan demikianlah sabda Paulus. Nah sekarang tolong gini memahaminya begini. Bapak Ibu silakan membuka surat Ibrani.
Surat Ibrani bab 1. Itu kan sudah buka. Matanya nggak jelas. Tetapi bisa baca. Bisa, mesti pelan-pelan. Maksud saya tulisan yang di Alkitab halaman itu lebih kecil daripada yang di indeks. Bisa. Oh, Tapi pelan-pelan bacanya bilang. Baca Ibrani bab 1 ayat 1 dan 2. Jadi dulu itu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Terus di zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, sekarang Yohanes bab 1. Ini yang mau nyatet pasti bingung. Yohanes bab 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, anak Allah. Bagaimana mengerti Yesus itu firman Allah? Begini, tolong ingat-ingat, Bapak Ibu pernah nggak bicara tanpa kata? Bicara tanpa kata. Ini kalau gini nggak baik. Nggak usah pakai bahasa isyarat. Ada yang berisik, terus bibir taruh di sini itu apa? Bicara tanpa kata tuh. Coba tolong, nih biasanya ya, ibu-ibu tangannya sedang sibuk, terus ditanya pisaunya mana? Tangannya sibuk. Dua tangan sibuk, nunjuknya pakai apa? Bisa nunjuk pakai bibir kan? Itu saya belum pernah lakukan, tapi ketika pertama kali saya melihat itu, saya mikir lama maksudnya apa sih? Kemudian bicara tanpa kata lagi. Sekarang Bapak Ibu sedang terima tamu. Bapak ngomong terus, termasuk hal-hal yang nggak perlu diomongkan dan Ibu malu. Nah, supaya Ibu harus mengatakan, Bapaknya disuruh diem. Nah, caranya gimana? Tapi nggak boleh bicara, nggak boleh pakai kata. Injek kakinya. Injek kakinya, cubit, tendang gitu ya. Lihat kemudian yang berikutnya, begini Bapak Ibu, ketika orang berbicara itu kalau kita membahasakan dengan cara lahir, itu orang yang sedang berbicara itu orang mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, yang dirasakan, yang dipikirkan, untuk mengatakan di situ, nah, tapi nggak pakai kata, cuman bibirnya doang yang muncul.
itu kan mengungkapkan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran. Kemudian tolong tampakkan di wajah Bapak Ibu sedang sedih, sedang iri hati, sedang sombong. Jadi kalau kita mendengar Allah bersabda, Allah berfirman, maka yang kita temukan sesungguhnya bukan Allah dari surga ngomong. Kalau ngomong suaranya kayak apa? Terus habis itu yang berikutnya lagi pakai bahasa apa? Yang ada adalah Allah mengungkapkan dirinya, Allah menyatakan dirinya. Nah, cara Allah menyatakan diri itu bagaimana? Dengan ini ada melewati peristiwa, kemudian lewat alam. Lewat peristiwa itu bagaimana? Bapak Ibu pernah ditegur Tuhan? Pernah ditegur Tuhan apa belum? Ditegur Tuhan, ketemu masalah, lalu saya sebagai orang yang percaya memahami ini Tuhan menegur saya. Berarti Tuhan bicara kepada Bapak Ibu lewat peristiwa. Kan gak enak ngomongnya Tuhan bicara kepada Bapak Ibu lewat masalah, kan gak enak ngomongnya. Peristiwa. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang biasa, ada peristiwa yang menyedihkan. Itu Tuhan bicara lewat peristiwa. Kalau di zaman dulu Tuhan bicara peristiwa, iya. Orang Israel dikalahkan oleh musuh, orang Israel menang dalam peperangan, orang Israel dibuang. Nah, itu Tuhan bicara dengan macam-macam cara, gitu ya, lewat peristiwa, macam-macam peristiwa dialami oleh orang Israel. Kemudian juga Tuhan bicara lewat alam, menyatakan diri lewat alam. Kapan pesiar? Kapan rekreasi di alam? Ketika Bapak Ibu memandang keindahan alam, pernah nyampe mikirin Tuhan nggak waktu itu? Ngomong apa? Itu ciptaan Tuhan. Apa yang ada di hadapan saya, alam ini indah, dan ini ada karena ada yang membuatnya. Kalau dengan bahasa teologisnya tadi, Allah menyatakan dirinya lewat alam. Kalau alamnya saja teratur kayak gini, berarti yang menciptakan. Kalau rumah itu rapi, bersih, nggak ada debu, berarti yang punya rumah bersih, rapi. Tapi kalau di mana-mana jemuran, dari yang tampak dalam cipta di alam kita tahu yang menciptakan. Nah, dengan bahasa teologis lagi, Tuhan bicara menyatakan diri lewat alam. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Aku membuat yang tidak ada jadi ada. Aku adalah Allah yang berhikmat, yang bijaksana. Apa yang aku ciptakan semuanya teratur. Nah, kemudian juga begini. Bapak Ibu pernah ditegur orang lain, diingatkan oleh orang lain, dan Bapak Ibu tak mengalami, merasakan ini Tuhan mengingatkan saya. Pernah? Pernah. Contoh-contoh gampang ya, Bapak Ibu silakan cari sendiri contohnya. Begini, waktu ini saya bahkan ingat ketika tempatnya saya masih ingat di mana, waktunya saya masih ingat di mana. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Lalu saya pernah dengar orang ngomong, kalau SMP kelas 3 kan puber, badan cepat besar itu kan. Saya pernah dengar orang bicara, teman saya bicara, kamu kok cepat besar ya? Dia jawab, ya iyalah untuk dikasih makan. Jawaban itu nyangkut di telinga saya, nyangkut di memori saya. Di tempat itu
Yang saya tunjuk tadi, saya ketemu dengan sepupu saya tapi umurnya jauh di atas saya. Sepupu saya itu memuji saya, kamu kok cepat besar. Jawaban tadi muncul dari mulut saya. Dan kemudian sepupu saya itu langsung mengatakan, omonganmu kok nyelekit, itu bahasa Indonesianya menyenusuk hati. Dia memuji saya, tapi yang keluar dari mulut saya kok menyakitkan hati. Nah, itu soal sederhana kan? Tapi buat saya itu peringatan serius. Saya nggak pernah mengucapkan kalimat model kayak gitu lagi. Kalimat yang sengaja yang diucapkan untuk nyakitin orang itu peringatan serius untuk saya. Yang lain mungkin jingatan kayak gitu nggak ngerasa juga bisa kan? Tapi setelah dalam perjalanan waktu itu Tuhan sudah ngajarin saya, kalau bicara, perhatikan yang kamu ajak bicara. Ada yang mengalami gitu tapi yang lihat Tuhan banyak. Malah hobi ngomongnya nyakitin orang. Semua yang diucapkan, semua yang keluar dari mulutnya malah nyakitin. Nah, Tuhan juga bicara kepada orang Israel melalui orang-orang tertentu, yaitu para nabi. Setelah bicara dengan macam-macam cara, Allah berbicara, menyatakan dirinya melalui Yesus, melalui anaknya. Dia firman yang menjadi manusia. Jadi kalau mau tahu Tuhan Bapa itu seperti apa yang dikehendakinya, maka caranya lihat yang dilakukan Yesus, dengarkan yang diucapkan Yesus. Tapi kali ini dengerin saya, kita minum dulu. Dengarkan apa yang diucapkan Yesus. Kemudian Yesus wafat, bangkit, naik ke surga. Para rasul memberitakan Yesus. Nah, sekarang begini, kalau kita membaca keempat Injil, yang paling banyak makan tempat itu adalah kisah sengsara dan kematian Yesus. Itu yang paling banyak. Jadi kalau Injil Yohanes dari bab 18, 19, 20. Nanti kalau membaca Injil Matius dari bab berapa coba? 27, 28. Nah, kemudian ketika para rasul memberitakan Yesus, memang bagian itu yang paling banyak dibicarakan. Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, kemudian bangkit. Para rasul pergi memberitakan Yesus. Nah, kemudian ada yang percaya kepada pemberitaan para rasul kan? Lalu para rasul membaptis mereka. Jadilah gereja, jadilah jemaat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar tadi, para murid pada membawa buku apa enggak? Ketika ini jemaat sudah terbentuk, nah para rasul membina jemaat, mengajar jemaat. Bahannya dari kisah tentang Yesus, tindakan Yesus, dan dari ucapan Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu amati kalau Tuhan Yesus mengajar. Kalau Tuhan Yesus mengajar, itu waktu itu kalau Tuhan Yesus mengajar kan juga nggak pada bawa buku tulis ya. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan menggunakan cara yang gampang diingat. Misalnya cerita. Bapak itu tahu cerita Kancil, Keong Mas, Sangkuriang. Itu kita dengarnya waktu kecil, bisa teringat terus sampai sekarang kan? Nah, cerita itu menolong orang untuk mengingat. Ya, lebih gampang mengingat cerita tuh artikel. Nggak tahu ini struktur pikiran manusia begitu ya. Kemudian yang gampang juga diingat itu adalah ketika ini menyinggung soal hidup sehari-hari.
Jadi misalnya kerajaan Allah itu seumpama orang yang mengaduk dodol. Misalnya gitu ya. Maka setiap kali ada yang ngaduk dodol, orang akan ingat Tuhan Yesus juga pernah ngajar kayak gini loh. Kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilambungkan orang. Begitu ngeliat pukat, orang ingat dulu Tuhan Yesus pernah ngajar kerajaan Allah seperti pukat. Kemudian yang lain lagi, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan lalu campurkan dalam adonan terigu 3 sukat banyaknya. Ibu-ibu kalau sedang bikin adonan roti pasti akan ingat terus ajaran Tuhan Yesus yang waktu itu hadir ya. Itu cara Tuhan Yesus mengajar supaya gampang diingat. Kalau pakai bahasa sekarang, mengajar dengan alat peraga. Jadi telinga mendengarkan, mata melihat. Kemudian yang mudah diingat juga, nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut, itu kalau orang berbicara dengan menggunakan logika yang kebalik. Biasanya orang ngomongnya begini, tapi saya ngomongnya enggak gitu, berbeda. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Enggak nyambung, miskin kok bahagia. Itu suster kaul kemiskinan. Kaul yang miskin siapa? Kita, gitu ya. Enggak bisa Bapak Ibu mengatakan suster miskin terus enggak punya apa-apa, enggak bisa. Mau nolongin orang aja perlu duit kok. Iya Bang. Maksud ada orang lapar didoakan. Ada orang ke sekolah didoakan. Gitu doang, enggak bisa. Mau bantuin orang, mau nolong orang, termasuk cuma mau berkata kesen, pakai duit apa enggak? Dipakai emang nggak sekolah apa? Kelihatannya cuma ngomong, tapi enggak perlu biaya juga. Ini ngomong apa ini tadi? Berbahagialah yang miskin. Orang Yahudi dulu akan mengatakan aneh ini orang. Karena yang dianggap bahagia oleh orang Yahudi adalah orang yang punya duit banyak. Harta itu ganjaran diberikan kepada orang benar. Jadi kalau ada orang punya harta benda yang banyak, dia bahagia dunia akhirat. Di dunia dia dianggap orang benar karena ada ganjaran. Dan karena dia orang benar, nanti dia akan terima hidup kekal. Gitu. Kalau normalnya orang akan mengatakan berbahagialah yang kaya dan duitnya banyak. Tuhan gak bicara begitu. Berbahagialah yang miskin. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Nangis kok. Nah, ini teknik-teknik yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar. Nah, hal seperti itu Bapak Ibu diingat di memori para rasul, sehingga ketika para rasul mengajar, materi yang digunakan adalah yang tersimpan di memori. Karena terus bersama dengan Yesus ada banyak yang diingat tapi tidak semua disampaikan. Nah, para rasul mengajar jemaat dengan materi seperti itu. Ketemulah kita dengan perumpamaan, dengan ajaran-ajaran Yesus. Nah, kemudian begini, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Cari sampai ketemu ya. Sudah? Baca bersama.
saksi mata dan pelayan firman itu para rasul. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, bisa dilihat di Injil Lukas. Para rasul mengajar, banyak orang menjadi percaya. Para rasul mengajar, terus habis itu Lukas menulis berdasarkan apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh para rasul yang disebut saksi mata dan pelayan firman. Pindah Injil Yohanes bab 20 ayat 30 dan 31. Pokoknya kitabnya sudah rusak, nanti belajar aja. Yohanes 20. Ayat 30 dan 31. Sudah ketemu? Baik, baca bersama-sama. Ini kalimat yang menurut saya sangat indah. Nulis buku supaya orang masuk hidup kekal. Keren. Kalau nulis buku resep tujuannya apa? Bisa masak. Kalau nulis novel tujuannya untuk apa? Yohanes nulis Injil supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan setelah percaya mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes melihat yang dilakukan Yesus. Yohanes mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi Yohanes memilih tindakan dan ucapan Yesus, ya, yang menolong orang untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias, supaya pada akhirnya mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, ini proses penulisan Injil. Jadi bukan dikte, tetapi kita mengatakan Allah menyatakan diri melalui Yesus. Para murid menangkap pernyataan diri Allah dalam diri Yesus, dan kemudian penulis kitab suci, penulis Injil menuliskannya. Kemudian yang berikutnya, ini kalau Paulus, begini. Kenapa Injil itu ditempatkan di depan dan menjadi penting? Jawabannya karena keempat Injil itu berbicara tentang kehidupan Yesus sampai dengan kematian dan kebangkitannya, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Injil yang satu dengan yang lain itu berbeda, nggak usah bingung. Ya bingung ya nggak apa-apa sih, bingung kok dilarang. Nggak bisa. Bapak Ibu bingung kan juga nggak bisa dilarang, nggak bisa disuruh juga kan. Ayo bingung yuk, nggak bisa. Nah sekarang begini, kenapa kok beda satu dengan yang lain? Ketika orang menulis, ketika orang berbicara, itu kan yang ngomong berpengaruh, kemudian audiens yang mendengarkan juga diperhatikan oleh penulis, oleh orang yang berbicara. Saya berbicara kepada Bapak Ibu saudara dengan cara seperti ini. Tapi kalau saya membuat atau berbicara di depan dosen-dosen Alkitab, saya nggak akan ngomong kayak gini caranya. Bapak Ibu perlu saya kutipkan dari ahli-ahli kita? Enggak perlu. Nanti yang dengerin bingung, melihat yang dengerin bingung, yang ngomong tambah bingung. Jadi nggak ada kutipan sama sekali dari ahli ini, dari ahli ini, enggak. Sebut nama ahli pun saya nggak pernah. Ingat-ingat aja, nggak pernah saya sebut nama ahli manapun. Kalaupun menyebut, saya akan menyebut kitab ini, Injil ini, Injil itu. Berbicara kepada Bapak Ibu yang sudah dewasa, bicara di sini tempat yang sama, tapi yang di depan saya itu anak-anak, akan berbeda. Nah, Matius nulis untuk orang Yahudi. Lukas nulis untuk orang yang bukan Yahudi. Yohanes nulis untuk orang bukan Yahudi, tapi
tapi pikirannya sedang diganggu oleh para pengacau. Pengacaunya itu bagaimana? Yesus itu cuma manusia, bukan Allah. Kalau Yesus itu cuma manusia, berarti matinya Yesus itu cuma matinya manusia. Kalau manusia Yesus mati, ada dampaknya untuk keselamatan manusia lain? Enggak ada. Yohanes menghadapi jemaat yang sedang diganggu oleh orang-orang kayak gitu. Gangguannya lebih seram lagi sebenarnya. Gini, saya copy gangguannya ya untuk ganggu Bapak Ibu ya. Ada jiwa, ada roh, ada materi. Ada jiwa, ada raga. Kemudian bisa nggak yang rohani itu dikotori oleh yang materi? Saya mau ngotori jiwa saya pakai tinta, nggak bisa. Saya mau ngotori jiwa saya dengan materi, nggak bisa. Kalau begitu materi itu roh itu suci, roh itu bersih, jiwa itu bersih, yang kotor itu raga. Sekarang, kalau ada orang mencuri, yang mencuri raganya atau jiwanya? Raganya, tangannya yang ngambil kok. Kalau tangannya yang ngambil, raganya yang ngambil, jiwanya terpengaruh? Enggak. Wah, keren kalau udah begini, udah mulai kan? Jadi ketika orang berdosa, ketika orang mencuri, membunuh, yang berdosa itu cuma raga, jiwa tidak terpengaruh. Kalau begitu, mari kita, nah itu konsekuensinya jadinya begitu. Kamu mau berdosa apa saja nggak ngaruh, yang penting jiwamu. Gitu. Lalu mereka menerapkan itu pada Yesus. Yesus itu cuma manusia, rohnya itu Kristus. Kacau kan? Ketika Yesus dibaptis, lihat roh Kristus datang. Lalu roh Kristus dan manusia Yesus jadi satu. Menjelang kematian, roh Kristus pulang ke surga, makanya Yesus nangis. Lalu yang mati kemudian hanya manusia Yesus. Bapak Ibu bayangkan ketemu ajaran yang kayak gitu. Nggak ada kitab suci loh waktu itu, belum ada perjanjian baru loh ya. Banyak umat yang dihadapi Yohanes terganggu dengan itu, dan Yohanes sebagai gembala jemaat memperhatikan. Dan dia menulis Injil ini tujuannya untuk apa? Supaya jemaat yang digembalakannya benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes dan kemudian pusing, nggak ngerti, karena Yohanes bicara dengan apa nyebutnya ya, pemahaman yang tinggi yang kadang-kadang nggak langsung berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Perumpamaannya gampang. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Gimana Yesus jadi pokok, aku jadi ranting? Gimana mengalami itu? Nah, bahasa Yohanes seperti itu karena berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu, orang-orang sesat yang mengajarkan aliran sesat itu nggak ada yang bodoh. Melihat nanti di sejarah gereja, kalau cuma ikut kursus hari Rabu nggak mungkin jadi penyesat, nggak mungkin jadi penyebar aliran sesat. Minimal teolog, kalau nggak teolog uskup, nah itu baru wajar untuk menyebarkan yang sesat. Maksudnya orang-orang yang mempengaruhi jemaat yang digembalakan Yohanes itu orang-orang pintar, dan Yohanes harus menghadapi itu. Maka ketemulah kita Bapak Ibu, Yohanes bicaranya seperti yang kita temukan di dalam Injil ini. Nah, Matius bicara kepada orang Yahudi, maka Bapak Ibu akan menemukan di dalam Injil Matius banyak sekali kutipan kitab suci. Kamu telah mendengar firman apa? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan
Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Itu pasti Matius. Nggak ada di tempat lain. Lukas bicara untuk orang-orang bukan Yahudi, maka kutipan Tauratnya dikit sekali. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oleh Lukas nggak diambil. Tapi barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain, bukan kanan kiri. Itu Lukas. Kenapa? Lukas bukan orang bicara untuk orang yang bukan Yahudi. Nah, sekarang begini, perumpamaan-perumpamaan yang terkenal yang kita simpan di memori banyak yang dari Lukas. Sebutkan perumpamaan yang baik ingat. Anak yang hilang, Lukas 15. Domba yang hilang, masih Lukas 15. Pokoknya yang hilang, domba dirang, anak Lukas. Yang terkenal paling enggak terkenal itu. Orang Samaria nyatanya muncul lagi di APP pertemuan keempat. Itu Lukas 10. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan itu digunakan di dalam Injil Lukas. Kenapa? Lukas tidak banyak kutipan dari perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus digambarkan sebagai orang yang bercerita. Nah, begitu satu Injil dengan yang lain beda. Nah, kemudian sekarang begini, terus kalau beda itu terus gimana? Enggak apa? Emang kenapa? Mengingatnya begini, kitab suci itu bukan buku sejarah. Bukan buku sejarah. Saya tidak mengatakan Tuhan Yesus tidak ada dalam sejarah ya. Saya tidak mengatakan Tuhan Yesus, Petrus, Paulus itu tidak ada dalam sejarah. Saya tidak bilang begitu. Tetapi kitab suci itu bukan buku sejarah. Dan kita ini hidup Bapak Ibu tidak melulu percaya kepada sesuatu yang historis ada dalam sejarah. Nah, saya bicara lebih luas sekarang. Seringkali kalau kita berbicara tentang benar atau tidak benar, itu pemahamannya historis atau tidak, ilmiah atau tidak. Maksudnya, Bapak Ibu, ini jadi Tuhan Yesus tadi itu mikul salib apa enggak? Nah, kalau baca Lukas, kok enggak mikul? Kan jadi bingung. Kemudian nanti akan ketemu yang lain lagi. Contoh ya, apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus? Berkhianat, cara berkhianatnya menjual ya. Sekarang Bapak Ibu buka lagi mana? Lukas apa Yohanes? Lukas. Oke, kita buka Injil Lukas bab 22. Lukas 22, lihat ayat 3 sampai dengan 6. Sudah ketemu? Baik, baca bersama.
perhatikan yang ada di Injil Lukas yang baru saja Bapak Ibu baca, lalu lihat ada transaksi enggak di sini, ada jual beli enggak di sini. Perhatikan baik-baik. Iblis merasuki Yudas. Yudas mendatangi pemuka Yahudi untuk menyerahkan Yesus. Terus mereka gembira. Terdorong oleh rasa gembira, mereka memberi uang. Ini jualan apa bukan? Jasa. Terima kasih. Iya, ungkapan sukacita toh, bukan jualan kan? Coba sekarang buka yang Injil Matius bab 26. Matius 26 14 16. Sudah ketemu? Baca bersama. Yang ini ada jualannya enggak? Nah ini jelas jualan. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Jadi yang selama ini kita pahami, tersimpan di memori kita, bukan dari Lukas, bukan dari Yohanes, ternyata dari Matius. Nah kalau pertanyaannya itu apa yang kita cari itu kebenaran historis, maka kemudian pertanyaannya jadi Yudas itu menjual Yesus apa enggak? Begitu mengatakan menjual Yesus yang benar, berarti yang benar Matius. Kalau Matius benar, Lukas salah. Kalau Lukas salah, ngapain dibaca lagi? Itu kalau kita mencari atau membaca Injil berdasarkan atau mencari kebenaran historis. Bukan itu yang kita cari. Sekarang begini, ada banyak kebenaran kok, bukan hanya historis. Nah sekarang begini juga, tolong sebutkan Bapak Ibu, kebenaran historis yang mempengaruhi kehidupan kita selain 17 Agustus. 17 Agustus soalnya libur. Perang Diponegoro, ingat kebenaran historis? Enggak. Atau apa lagi? Sebutkan peristiwa yang Bapak Ibu pelajari di buku sejarah. Yang perang G13 PKI berpengaruh karena apa? Wisata ke situ, kebun karet dan seterusnya. Lalu pengaruh. Tapi sekarang begini, saya ajak Bapak Ibu melihat yang gampang saja. Ibu-ibu punya anak, yang punya anak cowok, anaknya cakep. Iyalah, ibunya yang ngomong aku sampai bilang gak cakep ya keterlaluan ibunya. Seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya sendiri setampan apapun dia. Benar nggak? Ini benar historis atau bukan? Bukan. Ini benar moral. Iya kan? Ini kebenaran moral. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu tolong ingat-ingat kalimat ini ya. Cinta itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang mustahil, yang di luar kemampuan dirinya. Benar apa enggak? Bapak Ibu pernah jatuh cinta, pernah mencintai kan? Pernah melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan, yang tampak mustahil?
Bapak kerja kan ya? Gajian kan ya? Gajinya dikasih anak orang kan Pak ya? Pernah dikomplain gajinya? Pernah komplain gajinya dikomplain pernah belum? Oh kalau nggak pernah ya puji Tuhan, kelimpahan. Kalau yang pernah alami gajinya dikomplain, kurang, masih untuk ini masih kurang. Terus habis itu masih kerja lagi nggak? Kerja lagi, bulan depan diulangi gitu kan? Dan kenapa bapak melakukan itu? Takut sama istrinya gitu. Enggak, bapakku akan bicara tentang tanggung jawab, tentang kasih kepada keluarga. Tapi kalau ada orang nendang perahu, perahunya jadi gunung, bener apa enggak? Secara ilmiah nggak bisa. Tahun berapa Sang Kuryang nendang perahu? Oh, nyari sampai kapanpun nggak akan ketemu. Kisah itu secara historis, secara ilmiah nggak bisa diterima, tetapi secara moral benar. Ketika kita membaca kitab suci, Tuhan Yesus mengajar di kilometer berapa terjadi perampokan, dan kemudian orang Samaria menolong. Saya sudah melewati itu Yeriko sampai Yerusalem ya. Enggak tahu. Di tempat perampokan itu sekarang didirikan rumah sakit. Tidak ada. Ada rumah sakit tapi nggak bisa mengatakan di sini ada perampokan. Tuhan Yesus bercerita kan? Tuhan Yesus bercerita. Dan cerita itu dibuat untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang bagaimana menjadi sesama. Enggak usah bilang Tuhan Yesus cuma ngarang. Kalau cuma ngarang berarti yang diomongkan enggak bisa dipercaya. Ingat, yang kita perhatikan tidak selalu soal historis dan ilmiah. Sepinter-pinternya bapakku waktu SD ngomongin matahari, bulan, revolusi itu kan, rotasi itu kan waktu SD kan ya. Tetap aja bapakku mengatakan matahari terbit. Nggak ilmiah itu matahari kok terbit. Matahari kan diam saja kan. Matahari diam atau jalan? Diam, bumi yang berputar kan. Tetap saja mengatakan begitu. Nggak ilmiah, lebih jelas. Ketika kita membaca kitab suci, maka yang kita cari sebenarnya adalah kebenaran iman. Kebenaran iman itu apa? Kebenaran tentang siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Kita baca kitab suci dari awal sampai akhir, yang kita mau cari itu Allah itu siapa dan kemudian apa yang dikehendaki. Lain-lainnya itu keterangan tentang bagaimana hidup benar di hadapan Allah dan seterusnya. Jadi kalau ada yang berbeda satu dengan yang lain, perbedaannya bisa dipahami dan tidak perlu dipertentangkan secara historis, karena memang Injil bukan buku sejarah. Saya tidak mengatakan Yesus tidak historis, tapi Injil bukan laporan pandangan mata tentang Yesus. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau disampaikan. Langsung berdiri dan bicara. Atau begini, kalau ada yang nanya, yang saya sampaikan bisa dipahami apa? Saya belum bertanya bisa diterima apa enggak. Bapak terima atau enggak belum dulu. Karena masih ada mendengar kebenaran historis, moral, iman itu aja bisa jadi masih perlu pemikiran. Tapi pahami dulu. Karena apa yang saya sampaikan ini akan membuat kita akan menerima, mengerti apa yang tertulis dengan lebih mudah. Misalnya tadi saya sebut tentang Yudas yang berkhianat. Yudas itu menjual Yesus apa bukan? Jawabannya begini, menurut Matius, Yudas menjual. Menurut Lukas, Yudas dirasuki iblis lalu menyerahkan Yesus kepada
Ini para pemuka Yahudi begitu membacanya sekarang. Maka Bapak Ibu ingat kalau itu Romo misa sebelum baca Injil bilang apa? Disebut nama penginjilnya kan ya? Ya. Kenapa kok disebut? Ya karena Injil yang satu dengan yang lain memang berbeda dan ada kekhasan. Nah sekarang Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Jadi pada mikir apa sekarang? Kenapa? Setelah dengar diskusi ini lalu mikir itu bagaimana mewartakan itu. Iya, ini baru tahap awal untuk mengerti yang tertulis. Bagaimana mungkin saya bisa mewartakan kalau saya nggak paham? Bagaimana saya nggak paham? Bagaimana saya bisa paham kalau saya tidak membaca? Bagaimana saya bisa membaca dengan benar kalau saya tidak tahu apa yang sedang saya baca? Nah, tahap awal yang kita lakukan adalah belajar untuk tahu apa yang sedang kita baca. Nanti ceritanya jadinya masih panjang. Kenapa? Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu hanya memperlakukan kitab suci sebagai kumpulan ayat. Kalau sudah mulai debat, itu kan cuma kutip ayat enggak. Untuk belajar ini kita tidak akan lakukan yang seperti itu, tapi kita akan memahami ini kisi kitab suci dari kitab yang satu ke kitab yang lain. Nah sekarang sini begini, ketika orang berbicara tentang firman yang menjadi manusia, sebelum sampai ke sini, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Ini kalimat ini saja gampang diingat kan? Tapi memahaminya jelas kita perlu sesuatu. Lalu firman itu menjadi manusia. Tunggu, firman adalah Allah. Jadi firman itu ciptaan atau bukan? Firman itu ciptaan atau bukan? Juga. Firman itu bersama Allah, ya firman Allah itu sama dengan itu adalah Allah. Kemudian ketika firman itu menjadi manusia, ingin mengingatnya begini tadi. Ketika Allah berfirman, itu Allah mau menyatakan diri. Allah mau memperkenalkan siapa dirinya dan apa yang dikehendaki. Kalau mau tahu dua hal ini, maka lihatlah Yesus. Nah sekarang begini untuk contoh supaya pulang dengan tenang kan. Hal yang paling gini itu Bapak Ibu hafal Yohanes 3 ayat 16 ya? Kemudian kalau yang ini saya balik. Ini kan saya tanya Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah. Sekarang kalau ini Allah adalah kasih, itu kutipan dari mana? Pernah dengar kan ya? Kalau Pak, Korintus 13 karunia itu ada di 1 Yohanes. Jadi pribadi Allah, jati diri Allah itu adalah kasih. Kemudian mau tahu kasih Allah seperti apa? Lihat Yesus. Lihat Yesus. Kenapa lihat Yesus? Allah mengaruniakan anaknya supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Bagaimana Allah mengasihi manusia? Lihat Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Lihat juga ya, Galatia bab 2 ayat 20. Jadi Allah menyatakan diri sebagai kasih di dalam diri Yesus. Apa? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas? Anak Allah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Balik lagi, Allah mau menyatakan diri sebagai kasih di dalam diri Yesus. Kalau mau melihat kasih Allah, lihat Yesus. Kalau kemudian para pengikut Yesus diminta, diajak untuk mengasihi, sumbernya dari sini. Berikutnya lagi, orang lain enggak buka kitab suci, tapi orang lain akan melihat buku perilaku kita. Buku perilaku. Sehingga kalau kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan yang sesungguhnya, kita berarti sudah menampakkan kasih Allah. Dipukuli, tidak balas, malah minta tolong pukul yang sebelah sini. Jangan berlaku yang sebaliknya. Konon dulu di kampung ini orang dengan leluasa memberikan tanah, nggak ada soal. Tapi kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, urusan tanah sejengkal, orang yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus nggak peduli lagi dengan Tuhan. Itu bisa terjadi begitu, bisa. Jadi itu dari Allah sampai ke perilaku kita. Begitu, terima kasih. Selamat malam. Kita tutup dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.